Hai, apa kabar? Kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Probolinggo di tahun 2024 kemarin. Tapi sebelum kita bahas kasusnya secara mendetail, hai, namaku Cindy. Selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kamu enggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya. Warga dihebohkan dengan penemuan seorang wanita tanpa identitas di pinggir kali Rondoningo, Desa Asembagus, Kecamatan Keraksaan. Dengan sigap, para warga pun membawa wanita tersebut ke RSUD Waluyo Jati demi mendapatkan pertolongan. Namun naas, dalam usaha penyelamatannya, wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati. Dan karena dirasa dan wanita tersebut janggal, maka pihak RSUD menghubungi Polsek Keraksaan. Lalu setelah itu, pihak kepolisian pun menghubungi Kepala Desa Keraksaan guna menggali informasi. Lalu teman, setelah penyelidikan mendalam, akhirnya pihak kepolisian dapat mengungkapkan identitas wanita tersebut. Wanita itu bernama Yayu Farida, yang berusia 47 tahun. Yayu sendiri adalah seorang janda beranak 3 yang berasal dari Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Diketahui oleh keluarga bahwa saat Yayu meninggalkan rumah, Yayu ini membawa sepeda motor Beat dan telepon genggam. Namun saat ditemukan, kedua barang berharga itu tidak ada di sekitar Yayu. Dan karena hal itu, pihak kepolisian mencurigai ini sebagai kasus kriminal. Keponakan Yayu yang bernama Nindi Novia Ningsih mengatakan kalau Yayu sempat berpamitan hendak ke pasar untuk berbelanja. Namun, hingga siang hari, Yayu tidak kunjung pulang. Keluarga sempat menghubungi melalui pesan singkat WhatsApp, tapi tak lama HP Yayu sudah tidak aktif lagi. Dan bahkan sampai sore masih belum ada kabarnya. Setelah maghrib, Yayu ini memberi kabar kalau sedang berada di Dringgu dan minta untuk dijemput. Namun setelah pihak keluarga menjemput, HP milik Yayu malah tidak aktif lagi. Beberapa jam kemudian teman, Nindi dikabari oleh perangkat desa Wangkal kalau Yayu berada di RSUD Waluyo Jati, Keraksaan. Namun sesampainya di rumah sakit, tepatnya sekitar pukul 23.00, Yayu sudah meninggal dunia. Lalu, hasil investigasi mengarah pada M. Fauzan, laki-laki berusia 28 tahun. Fauzan sendiri adalah perangkat desa Rangkang, Kecamatan Keraksaan, yang juga diketahui merupakan selingkuhan Yayu. Fauzan akhirnya ditangkap polisi atas dugaan pencurian disertai kekerasan yang berujung kematian pada Yayu. Berdasarkan keterangan dari Fauzan, dia dan Yayu sempat berjanji bertemu di Pasar Semampir, Kecamatan Keraksaan. Dari sana, mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik Yayu menuju Desa Asembagus. Nah, di lokasi, Fauzan mengaku menawarkan 2 buah pil kopi berwarna putih kepada Yayu. Namun, Yayu menolak. Akhirnya Fauzan meletakkan pil itu di dalam minuman milik Yayu. Dan setelah mengkonsumsi minuman bercampur pil tersebut, Yayu dan Fauzan berhubungan.
Namun tak lama setelah itu, Yayu mendadak sesak nafas dan mengalami kejang-kejang. Fauzan juga mengatakan Yayu sempat mengeluarkan suara seperti orang yang mengorok. Dan dalam keadaan yang panik, Fauzan meninggalkan Yayu di lokasi dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Yayu. Saat ditanya mengapa Fauzan ini memberikan pil tersebut kepada Yayu, dia mengatakan bahwa memberikan pil kepada Yayu dengan tujuan meningkatkan gairah. Namun tindakan tersebut justru berujung fatal. Fauzan mengaku bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan Yayu meskipun dirinya telah beristri. Dan menurut pengakuan Nindi, keponakan Yayu, Fauzan memang sering kali nih mengganggu keluarga Yayu karena ternyata sebelum mendekati Yayu, Fauzan terlebih dahulu berusaha mendekati anak kedua Yayu yang pada saat itu belum menikah. Namun karena Fauzan masih berstatus suami orang, maka anak kedua Yayu terus menolaknya. Namun sepertinya karena tidak berhasil mendapatkan anaknya, Fauzan memutar haluan dan mendekati Yayu walaupun jarak keduanya cukup jauh. Jarak usia itu juga ternyata tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk berselingkuh. Kapolres Probolinggo dalam konferensi pers menyatakan bahwa kasus ini akan diproses dengan serius mengingat adanya unsur kekerasan dan perencanaan dalam tindakan tersebut. Fauzan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan serta pasal lain yang relevan berdasarkan hasil autopsi dan penyelidikan. Tentu saja kematian Yayu Farida menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Sementara itu, Fauzan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nah, itu tadi teman sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap selingkuhannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang satu ini? Kalian boleh berbagi pendapat kalian di kolom komentar.